Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwani fillah, azakumullah. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membahas sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari kitab Fiqh Sirah wa karya Fadilatul Syekh Dr. Zaid bin Abdul Karim Al-Zaid hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Kita masih membahas tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecil beliau, yakni tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai seorang anak yatim, ya, tanpa ayah yang ada di samping beliau. Kita sampai pada perkataan penulis. Beliau berkata, poin yang ketiga, nash'atur rasuli sallallahu alaihi wasallam fi tufulatihi al-mubakkirah ma'a ummihi lam takun min babis sudfati wal ittifaq. Tumbuh kembang Nabi di masa kecil beliau, ya, hanya bersama ibundanya, ya, tanpa kehadiran seorang ayah, itu bukan, ya, hal yang sifatnya kebetulan, ya, bukan perkara yang sifatnya yakni kebetulan. Akan tetapi semuanya adalah dengan rencana Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah yang Allah inginkan, ya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bersama ibundanya, maka ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari rencana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan di balik rencana tersebut ada hikmah yang sangat besar, ada pelajaran yang sangat besar yang bisa kita ambil. Faqad wajadna qabla ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ghayra qalilin min al-anbiya ahida bihim ila ummahatihim, ya. Tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan banyak para nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, juga yakni hanya ditarbiyah, ya, oleh seorang ibu, ya, hanya ditarbiyah oleh seorang ibu. Banyak di antara para nabi dan rasul yang masa kecil mereka hanya bersama ibunda mereka, ya, tanpa kehadiran seorang ayah.
Alaysa fi hadha isyaratun ila ahammiyatil ummi wa 'azimi dawriha fi takwini wa tarbiyatil ajyal. Ya. Tatkala para nabi dan rasul, banyak di antara mereka yang masa kecil mereka hanya bersama ibu mereka, maka di sini terdapat isyarat, ya, bagi orang-orang beriman tentang pentingnya peran seorang ibu dalam mentarbiyah, dalam membentuk generasi yang terbaik, ya, generasi yang tumbuh di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seorang ibu itu memiliki peran yang sangat penting, ya, dalam mencetak generasi-generasi terbaik yang tumbuh di bawah naungan, ya, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa Ismailu alaihi salatu wassalam asha fi baiti ummihi fi Makkah ba'idan an abihi Ibrahim alaihi salam. Ya. Sebagai contoh, Nabi Ismail alaihi salam, ya, beliau hidup bersama ibundanya, ya, di kota Makkah, jauh dari kehadiran seorang ayah, seorang Ibrahim alaihi salam. Dan kita tahu kisahnya bersama, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala mengantarkan, ya, istri beliau Hajar alaihi salam, ya, bersama anaknya Ismail alaihi salam di satu tempat yang tandus, di satu lembah yang tandus, yakni di kota Makkah. Namun dengan keimanan Ibrahim alaihi salam, dia yakin bahwasannya tatkala Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dia untuk meletakkan keduanya di tempat tersebut, maka tidak mungkin Allah menyia-nyiakan keduanya. Keduanya pasti dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kacamata manusia tidak ada kehidupan, ya, tempat yang sangat tandus, yang jauh dari kehidupan, ya, tidak ada manusia yang lain kecuali keduanya, kecuali Hajar dan Ismail alaihi wassalam. Demikian pula wa Musa alaihi salatu wassalam asha fi baiti ummihi tuhinnu alaihi wa tar'ahu wa tutabi'u ahwalahu. Demikian pula contoh yang lain, ya, bagaimana peran seorang ibu sangat berpengaruh terhadap kebaikan anaknya adalah sosok Nabi Musa alaihi salam. Ya, selain sosok Nabi Ismail, ada nabi yang lain, ya, Nabi Musa alaihi salam, yang beliau hidup hanya bersama ibundanya, ya, yang sangat cinta dan sayang kepadanya, yang senantiasa memperhatikan kondisi dan tumbuh kembang anaknya. Walam najid dzikran li abihi 'inda al-hadits anhu alaihi salam fil Qur'anil Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah, yakni, menyebutkan kisah bapaknya Nabi Musa alaihi salam dalam Al-Qur'anul Karim. Yang ada, beliau hanya bersama ibundanya, ya, bersama ibunda Nabi Musa alaihi salam. Demikian pula sosok nabi yang lain sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya ditarbiyah oleh ibundanya adalah sosok Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam, nasya'a fi baiti ummihi, ya, beliau tumbuh kembang bersama ibundanya, bersama Maryam alaihi salam. Thumma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nasya'a fi tufulatihi ma'a ummihi Aminah binti Wahab. Ya, kemudian setelah para nabi tersebut datang khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hanya, ya, tinggal bersama ibundanya Aminah bintu Wahab. Inna hadza
yudzakkiruna bimakanatil ummi fil manzili wa fil mujtama'i. Ya. Semua kisah di atas, bagaimana kisah Nabi Ismail bersama ibundanya, kisah Nabi Musa bersama ibundanya, kisah Nabi Isa bersama Maryam alaihi wassalam, kisah Nabi Muhammad bersama Aminah, semuanya mengingatkan kepada kita ya tentang pentingnya posisi seorang ibu. Ya, pentingnya peran seorang ibu di dalam rumah tangga ya dan dalam satu komunitas masyarakat. Betapa urgennya peran seorang ibu dalam mendidik anaknya. Fahiya allati tawallat tarbiyata adadin minal anbiya fi tufulatihim. Kita lihat para ibu itu ya, meskipun mereka fisiknya lemah, namun mereka memiliki kemampuan untuk mentarbiyah para nabi dan rasul. Ya, mendidik para nabi dan rasul di masa kecil mereka. Wa hiya allati tunshi'u hadhihi al-ajyal allati tahtallu makanatuha atau tahtallu makanataha al-marmuqa fil mujtama'at. Maka para ibu itulah yang mampu menumbuh kembangkan generasi-generasi emas dari kalangan para nabi dan rasul yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di tengah masyarakat. Ya. Jadi kisah para nabi tersebut memberikan faidah yang sangat besar kepada kita semuanya tentang pentingnya peran seorang ibu dalam membentuk generasi emas. Ya, generasi yang rabbani yang tumbuh di bawah naungan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Banyak para nabi dan rasul yang mereka hanya hidup bersama ibunda mereka. Ya. Dengan naungan kasih sayang ibu-ibu mereka. Wa hina idzin fakhtiyaru zaujati lahu ahamiyatun wa makanatuhu. Maka dari sini tatkala kita faham betapa pentingnya peran seorang ibu dalam mendidik generasi, di sini kita faham ya bahwasanya seorang kepala rumah tangga itu sangat penting untuk memilih sosok istri yang terbaik. Ya, karena istri kita lah yang kelak akan yakni mendidik anak-anak kita. Ya, maka sedini mungkin ya seorang suami atau seorang calon suami hendaknya berusaha untuk mencari ya calon-calon istri yang terbaik, istri yang salihah, yang kelak akan yang menjadi tulang punggung dalam mentarbiyah anak-anak kita untuk mencetak generasi yang saleh, yang salihah, generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha hiya allati saturabbi haula'il auladi wa tar'ahum. Karena istri-istri kita itulah yang kelak akan mentarbiyah anak-anak kita. Ya. Wa tawjihuhum mundu sigharihim wa tufulatihim yakunu lahul athar ala mustaqbalihim wa rubbama mustaqbalul mujtama' bikamilihi. Ya, sedangkan ya anak-anak kaum muslimin ya mentarbiyah mereka di usia-usia dini mereka ya di masa-masa kecil mereka itu memiliki athar yang sangat besar, memiliki dampak yang sangat besar ya untuk masa depan generasi kaum muslimin. Ya, mentarbiyah anak-anak kita itu sama dengan kita membentuk generasi. Ya, tatkala kaum muslimin melalaikan yakni tarbiyah anak-anak mereka dengan tarbiyah Islamiyah yang dibangun di atas yakni rambu-rambu Al-Quran dan Sunnah, maka jangan harap kita mendapatkan generasi yang saleh dan salihah. Ya, jadi adanya jil mustaqbal, generasi ke depan, ya, itu dengan kebaikan
yakni seorang atau sosok seorang ibu di dalam rumah tangga. Ya, jangan kita berharap yakni mendapatkan keturunan yang baik, yang salih dan salihah tatkala kita tidak berusaha untuk mencari pasangan hidup yang salihah. Ya, oleh karenanya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seorang laki-laki, ya tatkala dia hendak menikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidzatid din taribat yadak. Cari wanita yang baik agamanya. Ya, cari wanita yang baik agamanya. Tatkala seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita, itu banyak faktor yang mendorong dia menikah. Ya, ada faktor kecantikan, ada faktor harta, ada faktor ya keturunan, hasad. Ya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya yang menjadi titik terpenting bagi seorang laki-laki dalam mencari calon istri adalah kebaikan agamanya. Ya, jangan hanya fokus pada yakni paras seorang wanita. Jangan hanya fokus pada harta seorang wanita, dan jangan hanya fokus pada yakni keturunan atau kedudukan seorang wanita dalam masyarakat. Tapi yang paling penting dari semuanya adalah kebaikan agamanya. Ya, karena kunci kebaikan rumah tangga adalah kebaikan agama seorang suami dan seorang istri. Makanya kata Nabi yang mulia, fadfar bidzatid din taribat yadak. Ya, carilah wanita yang paling bagus agamanya, niscaya engkau akan mendapatkan sakinah, kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Ya, di sini kita belajar betapa pentingnya peran seorang ibu dalam mentarbiyah generasi yang akan datang. Wa huwa aidan yadulluna ala makanatil mar'ati wa ahammiyatiha fil mujtama'il muslim. Ya. Dan hal ini juga menjelaskan kepada kita tentang pentingnya sosok seorang wanita, ya, pentingnya tugas seorang wanita dalam masyarakat Islami. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan. Ya. Ya, seorang wanita itu punya peran yang sangat besar dalam kehidupan. Ya. Oleh karenanya, tatkala peran tersebut yakni diabaikan, maka yang ada kerusakan. Yang ada kerusakan. Ya, tatkala wanita hanya dieksploitasi, ya, untuk mencari ya yakni kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya sesaat, ya, tatkala kaum wanita keluar dari rumah-rumah mereka tidak memperhatikan lagi ini tarbiyah anak-anak mereka, yang ada kerusakan, yang ada kemunduran. Ya. Oleh karenanya seorang wanita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah mereka. Itu hukum asalnya. Wa qarna fi buyutikunna, berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Karena itu tugas terbesar seorang wanita, mentarbiyah anak-anak suaminya. Ya, mentarbiyah anak-anak kaum muslimin. Dan ini peran yang sangat yang sangat penting, yang tidak mungkin diambil alih oleh selain wanita. Karena memang fitrah wanita difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat bersama anak-anak mereka, untuk mentarbiyah anak-anak suami mereka. Ya. Maka hendaknya seorang kepala rumah tangga memperhatikan kaidah yang yakni atur di dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kewajiban mencari ya nafkah ada pada pundak suami. Ya. Karena memang kewajiban ya untuk menghidupi keluarga ada pada seorang laki-laki. Itu tugas utama ya seorang kepala rumah tangga. Adapun seorang istri, maka tugas utamanya adalah berkhidmat kepada suaminya di rumah suaminya dan mentarbiyah anak-anak suaminya agar menjadi ya generasi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ya aset dan investasi bagi kedua orang tuanya di dalam amal-amal saleh dan amal-amal kebaikan. Karena anak yang saleh itu merupakan yakni pintu jariyah,
yang akan terus mengalirkan pahala bagi kedua orang tuanya tatkala mereka tidak lagi mampu beramal, ya, tatkala mereka tidak lagi mampu untuk beramal kebaikan. Maka harapan orang tua adalah kebaikan anak-anak mereka, ketakwaan anak-anak mereka, dan amal-amal saleh anak-anak mereka. Ya, oleh karenanya, ya, sebagian ahli hikmah berkata dalam satu bait syair, kata mereka, al-ummu madrasatul ula idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'raqi. Ya, al-ummu, seorang ibu adalah madrasatul ula. Ini madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Ya, seorang ibu adalah madrasah yang paling pertama dalam mentarbiyah anak-anaknya. Idza a'dadtaha a'dadta sya'ban tayyibal a'raqi. Tatkala engkau menyiapkan seorang ibu yang salihah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti engkau menyiapkan lahirnya generasi yang baik budi pekertinya. Ya, tatkala yakni seorang kepala rumah tangga atau orang tua yang berusaha mentarbiyah anak-anak wanitanya menjadi anak wanita yang salihah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak yakni memiliki seorang suami dan memiliki anak-anak, maka menyiapkan kebaikan seorang wanita berarti menyiapkan ini generasi yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, kata penulis, sya'allahu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yatiman hatta la tatadakhal yadu abin haniyatin fi tawjihihi atau yadu abin haniyatun fi tawjihihi bal yatawallahu Allah subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, ya, Allah berkehendak untuk menjadikan sosok Nabi Muhammad sebagai seorang anak yatim. Ya, tatkala Nabi terlahir ke dunia, beliau terlahir sebagai seorang anak yatim. Hal tersebut sesuai dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah, dan dengan hikmah yang Allah inginkan. Ya, ada rencana yang besar yang Allah inginkan tatkala Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang yatim, ya, tatkala beliau terlahir ke dunia. Ya, bukan perkara yang sia-sia, tapi di sana ada hikmah yang sangat besar yang Allah inginkan. Di antara hikmahnya, kata penulis, ya, agar tidak ada yang mencampuri, ya, tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari tangan, ya, seorang ayah. Ya. Akan tetapi yang mentarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang menjaga Nabi, yang melindungi Nabi, langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan tangan-tangan manusia. Kama qala ta'ala li Musa alaihi salam, sebagaimana yang Allah firmankan, ya, kepada Nabi Musa alaihi salam, wastana'tuka li nafsi, dan aku telah memilihmu wahai Musa menjadi rasul untuk diriku. Allah yang pilih langsung Nabi Musa alaihi salam untuk menjadi rasul di antara rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memilih beliau sebagai seorang rasul adalah Rabbul Alamin, Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala di ayat yang lain, di dalam surat Taha ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walitusna'a ala aini,
dan agar engkau ya diasuh di bawah pengawasanku. Nabi Musa alaihi salam ya hidup tanpa seorang ayah. Ya, tapi yang menjaga beliau langsung Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai seorang yatim sedari kecil, ya, karena Allah ingin yang menjadi penjaga Nabi Muhammad adalah langsung Allah Subhanahu wa taala tanpa ya campur tangan seorang ayah. Fala yatalaqqa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min mafahimil jahiliyah wa a'rafiha min abihi. Ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah yakni talaqi, mengambil ya kebiasaan-kebiasaan jahiliyah ya dari ayahnya. Karena ayahnya enggak pernah ditalqin ya tentang kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang ada pada masyarakat waktu itu. Ya, kalau seandainya ayahnya ada, ya mungkin diajarkan dari ayahnya. Maka di antara hikmah yang Allah inginkan tatkala Nabi terlahir sebagai seorang yatim tanpa ayah, agar ya beliau senantiasa di atas fitrah yang lurus, di atas tauhidullah azza wajalla, tanpa ditalkinkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang mengandung unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmahnya. Wa innama yatalaqqa min ladun al-hakimil khabir subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertalaqi ya ilmu tentang kehidupan, ya tentang hikmah langsung dari Al-Hakim, zat yang maha hikmah, ya Al-Khabir, zat yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ditalkin ya tentang yakni perkara-perkara yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Naqala Abu Hayyan fi bahrihi wa ghairuhu an Ja'far As-Sadiq rahimahullahu ta'ala qala. Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi di dalam tafsir beliau Al-Bahrul Muhit yang menukilkan dari Ja'far As-Sadiq rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, kata Ja'far As-Sadiq, innama yatama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li'alla yakuna alaihi haqqun li makhluqin. Ya, sesungguhnya Allah menjadikan sosok nabinya sebagai seorang yatim, ya, di antara hikmahnya, ya, agar tidak ada hak bagi makhluk dalam yakni mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau mentalkinkan sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ini antara hikmahnya. Wa qala Ibnu al-Imad fi Kashfil Asrar, Al-Imam Ibnu al-Imad di dalam kitabnya Kashful Asrar beliau berkata, innama rabbahu yatiman lianna asasa kulli kabirin saghir wa uqba kulli khatirin haqir. Ya, di antara hikmah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah takdirkan sebagai seorang anak yatim, ya, karena yakni segala sesuatu yang kabir, yang besar itu awalnya kecil. Ya, awalnya sesuatu yang saghir, yang kecil. Ya, dan sesuatu yang yakni memiliki kedudukan yang tinggi itu bermula dari sesuatu yang rendah. Ya. Wa aidan liyunzar atau liyanzur sallallahu alaihi wasallam idza wasala ila madarij 'izzihi ila awaili amrihi liya'lama
annal aziza man a'azzahu Allah wa anna quwwatahu laysat minal aba'i wal ummahat wala minal mal bal quwwatuhu minallahi ta'ala wa aidan liyarhamal faqir wal aitam. Di antara hikmahnya juga kata Imam Ibnu Imad rahimahullahu taala, tatkala Allah mentakdirkan nabinya ya sebagai seorang anak yatim di awal kehidupan beliau, agar nabi melihat ya tatkala beliau sudah sampai puncak kemuliaan yang diangkat sebagai manusia termulia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka nabi ingat tentang bagaimana permulaan hidup beliau sebagai seorang anak yatim. Agar nabi yang senantiasa mengingat kondisi awal beliau, agar beliau tidak menyombongkan diri di hadapan manusia. Ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya yang menjadikan beliau manusia termulia. Ya. Padahal kalau seandainya ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin nabi bukan manusia yang terpandang di hadapan orang lain. Karena sebatas anak yatim. Ya makanya Allah ingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Ad-Duha. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ya. Ini sebagai pengingat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Liya'lama anna al-aziza man a'azzahu Allah, agar nabi mengetahui bahwasanya orang yang mulia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna quwwatahu laysat minal abai wal ummahati wala minal mal. Dan agar nabi mengetahui bahwasanya sumber kekuatan beliau tidak berasal dari orang tuanya, dari ayahnya, dari ibunya, ya, dan tidak pula berasal dari hartanya, karena Nabi seorang yang fakir, orang miskin, ya. Bal quwwatuhu minallahi ta'ala, tapi kekuatan itu didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ya adalah sosok yang lemah di hadapan manusia. Tapi Allah memberikan beliau taufik ya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan, dan hikmah yang lain kata Imam Ibnu Imad rahimahullahu taala, di antara hikmah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup sebagai seorang anak yatim, liyarhamal faqir wal aitam, agar Nabi memiliki sifat rahmat, kasih sayang kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan anak-anak yatim. Ya, agar beliau memiliki jiwa yang penyayang terhadap orang-orang yang lemah. Ya, karena Nabi merasakan bagaimana ya, yakni beratnya menjadi seorang anak yatim tanpa kehadiran seorang ayah. Nabi merasakan bagaimana beratnya kehidupan orang yang fakir, yang miskin. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan kondisi awal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau memiliki hati yang penyayang, ya, yang rahim terhadap orang-orang yang lemah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami perintah Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Ya, maka beliau sangat cinta dan sangat penyayang terhadap orang-orang yang fakir dan anak-anak yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ubghuni du'afaakum fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum." Kata Nabi yang mulia, ya, carikan untukku orang-orang yang lemah di antara kalian. Ya, hadirkan orang-orang yang lemah di antara kalian, orang-orang yang miskin di antara kalian, anak-anak yatim di antara kalian, karena sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah, diberikan anugerah rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa orang-orang lemah di antara kalian. Ya, Nabi yang mulia sangat paham ya bahwasanya Allah menghendaki beliau untuk menjadi
sosok yang penyayang terhadap orang-orang yang lemah, ya, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ya, ana wa kafilul yatimi kahataini. Ana wa kafilul yatim kahataini. Dengan orang yang menanggung anak yatim itu sangat dekat, bagikan dua jarak jari ini. Ya, kedudukan Nabi dan orang yang menanggung, ya, kehidupan seorang anak yatim di hari kiamat nanti itu sangat dekat, bagikan jarak antara telunjuk dengan jari tengah. Ya, di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sa'i 'ala al-armalati kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang berusaha untuk meringankan, ya, ini beban kehidupan para janda, ya, maka bagikan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak nas-nas hadis yang menjelaskan tentang keutamaan yang menolong orang-orang lemah, ya, dari kalangan kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, wallahu a'lam. Ya, untuk poin yang kelima, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang, karena sudah masuk waktu Isya. Ini cukup panjang. Insyaallah kita bahas poin yang kelima, ya, di antara faedah tentang, yakni kehidupan Nabi, ya, tatkala beliau sebagai seorang yatim, di awal-awal kehidupan beliau memiliki faedah yang sangat banyak yang bisa kita ambil. Insyaallah poin berikutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.